Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Fitri Puji Lestari dengan NIM 230501501501019 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Yang pertama, tekanan. Menurut Abdul Qair, tekanan menyangkut keras lemahnya bunyi. Bunyi segmental dengan arus udara kuat akan menimbulkan amplitudonya membesar dan tekanan yang keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental dengan arus udara yang lemah akan menimbulkan amplitudo dan tekanan yang lunak atau kecil. Contohnya pada kalimat dia menangkap ayam itu. Apabila ditekankan pada kata dia, berarti yang menangkap ayam adalah dia. Apabila ditekankan pada kata menangkap, berarti dia melakukan kegiatan menangkap, bukan orang lain. Dan apabila ditekankan pada kata ayam, berarti yang ditangkap adalah ayam, bukan kambing atau lainnya. Yang kedua, nada. Menurut Abdul Qair, nada atau pitch berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Jika suatu bunyi diucapkan dengan frekuensi yang tinggi, tentu akan menghasilkan nada yang tinggi. Sebaliknya, bunyi yang diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah akan menghasilkan nada yang rendah. Dalam bahasa tonal seperti bahasa Thai dan bahasa Vietnam, nada bersifat fonemis, artinya dapat membedakan makna kata dan dikenal dengan 5 macam nada, yaitu yang pertama nada naik atau tinggi yang dilambangkan seperti garis miring, yang kedua nada datar yang dilambangkan dengan garis datar, yang ketiga nada turun yang dilambangkan dengan garis turun, yang keempat nada turun naik yakni nada yang merendah lalu meninggi yang dilambangkan dengan huruf V, yang kelima nada naik turun yaitu nada yang meninggi lalu merendah dilambangkan dengan huruf seperti V yang terbalik. Selanjutnya, variasi nada yang menyertai unsur segmental dalam kalimat disebut intonasi yang dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama nada rendah yang ditandai dengan angka 1, nada sedang yang ditandai dengan angka 2, nada tinggi yang ditandai dengan angka 3, dan nada sangat tinggi yang ditandai dengan angka 4. Contohnya pada kata rumah itu kebakaran. Selanjutnya adalah jeda. Menurut Abdul Qair, jeda atau persendian berkenaan dengan hentinya bunyi dalam arus ujaran. Disebut dengan jeda karena adanya hentian itu, dan disebut dengan persendian karena di tempat perhentian itulah terjadi persambungan antara dua segmen ujaran. Nah, ujaran ini dapat bersifat penuh dan bersifat sementara, dan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sendi dalam, sendi yang menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel lainnya. Contohnya kata ambil yang terdapat jeda antara kata am dan bil. Begitupun dengan kata laksana. Yang kedua ada sendi luar, yaitu sendi yang menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel dalam, dan dibedakan menjadi 3, yaitu ada jeda antar kata dalam frase yang ditandai dengan garis miring tunggal, ada jeda antar frase dalam klausa yang ditandai dengan garis miring ganda, dan ada jeda antar kalimat dalam wacana atau paragraf yang ditandai dengan garis liang ganda. Contohnya pada kalimat buku sejarah baru yang bermakna buku mengenai sejarah baru, berbeda dengan kata buku sejarah baru yang bermakna baru mengenai sejarah. Dan yang terakhir ada durasi. Menurut Abdul Qair, durasi merupakan panjang pendeknya atau lama singkatnya bunyi yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi tidak bersifat fonemis, tidak dapat membedakan makna. Contohnya pada kata jatuh akan bermakna sama meskipun diucapkan dengan durasi yang berbeda, mau panjang atau pendek. Berbeda dengan pada kalimat saya sedih sekali. Kita mengucapkan durasi lebih lama pada kata sedih, itu berarti kita merasakan rasa sedih yang sangat mendalam. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.